kawan Novi mungkin bisa membantu kita untuk menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, dan untuk menanggapi apa yang juga sudah disampaikan oleh kawan Musel sebelumnya, apakah seksisme ini masuk sebagai kekerasan atau bukan? Karena kembali ketika kita merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kita, menjatuhkan harga diri kita, kemudian kita dihardik dengan pernyataan kalian terlalu sensitif sekali. Kalian tidak bisa diajak bercanda. Kenapa hal-hal begitu harus ditanggapi dengan serius? Padahal kita merasa tidak menerima tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kita. Nah, untuk itu saya minta waktu untuk kawan Novi dapat membantu kita menjelaskan tentang ini. Silakan. Oke, terima kasih kawan Yoke dan kawan Musel. Saya dapat banyak pencerahan dari kawan Musel di sore hari ini. Banyak sekali yang memang saling berkaitannya sampai dengan kondisi-kondisi saat ini perempuan masih dikungkung dalam kekerasan baik dalam lingkungan terdekat maupun lingkungan yang paling luar begitu. Sebelum masuk ke jenis-jenis kekerasan yang perlu saya jelaskan, mungkin saya perlu jelaskan sedikit terkait apa itu kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk juga di dalamnya ada ancaman-ancaman yang terjadi perbuatan tersebut. Ada pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Jadi itu mungkin sedikit gambaran yang kemudian kita juga mulai meraba-raba nih, apakah seksisme ini dia masuk dalam kekerasan atau tidak. Kayaknya kita sudah sedikit dapat pencerahan dari situ. Kemudian kalau kita berbicara soal jenis-jenis kekerasan sendiri terhadap perempuan, itu sebenarnya ada dua jenis kekerasan yang didapatkan oleh perempuan. Yang pertama itu jenis kekerasan di lingkup publik, kemudian jenis kekerasan yang dapat dirasakan di lingkup privat. Jadi kalau di lingkup publik mungkin kita semua bisa tahu ya bahwa kekerasan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar ataupun secara langsung dapat disaksikan oleh orang yang berada di sekitar pelaku maupun korban yang mendapatkan kekerasan tersebut. Dan kemudian kalau misalkan berbicara soal jenis kekerasan yang privat, ini berarti lawan daripada jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Jadi secara privat berarti kita tidak dapat mendeteksi kekerasan tersebut, tidak dapat melihat secara langsung kekerasan tersebut. Kemudian yang terjadi itu hanya di dalam dalam satu komunitas atau dalam satu instansi yang lebih kecil, sehingga sangat sulit untuk dirasakan atau dilihat oleh pihak luar atau pihak lain. Jadi secara umum jenis-jenis kekerasan itu terbagi menjadi dua. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat bentuk-bentuk kekerasannya, ada bentuk kekerasan yang pertama yang dapat terjadi di perempuan itu bentuk kekerasan secara fisik. Bentuk kekerasan secara fisik ini dapat kita lihat dapat kita lihat secara langsung ya. Misalkan lukanya itu dapat terjadi di tubuh seseorang sehingga orang dapat melihat secara langsung misalkan ada lebam ataupun ada darah yang berada di sekujur tubuh. Jadi contoh kekerasan fisik itu mungkin seperti penganiayaan, pembunuhan, ataupun tamparan dan sebagainya. Itu sedikit gambaran bentuk kekerasan fisik. Kemudian kalau psikis itu melalui kata-kata ya, ada ucapan-ucapan verbal yang kemudian dapat melukai seseorang, misalkan dengan mencaci maki ataupun dengan singgungan-singgungan, sindiran-sindiran, lelucon-lelucon, itu dapat masuk dalam bentuk kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini sendiri juga
kita sangat sulit ya untuk mendeteksi secara langsung karena dia sangat bersinggungan dengan mental seseorang atau psikologi seseorang. Jadi kalau berbicara soal kekerasan psikis, ini adalah hal yang sangat berat untuk kita deteksi. Beda halnya dengan kekerasan fisik. Kemudian ada kekerasan seksual yang bentuk kekerasan berikutnya. Kalau kekerasan seksual itu mungkin seperti teman-teman sudah tahu ya, ada perkosaan, ada pelecehan. Pelecehan ini juga bisa dapat terjadi dalam bentuk ucapan-ucapan verbal yang berbau seksualitas, ataupun ada pencabulan anak, kawin paksa, kemudian ada pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi atau sunat perempuan dan lain-lain, itu masuk dalam kekerasan seksual. Jadi dia lebih kepada seksualitas seseorang atau reproduksi seseorang. Kemudian yang keempat itu sendiri ada penelantaran. Nah, penelantaran ini menjadi satu bagian kekerasan yang kemudian dapat selama ini dapat diadvokasikan karena ada beberapa ikatan-ikatan dalam kondisi di mana perempuan yang kemudian melahirkan anak tetapi tidak ada hubungan nikah secara sah atau secara negara, itu dapat diadvokasikan melalui penelantaran ini karena dapat dilihat bahwa sebenarnya ada hak biologis yang terikat antara ibu dan anak, kemudian ayah dan anak tersebut. Jadi ini masuk dalam bentuk kekerasan tersendiri yang dapat terjadi terhadap perempuan. Jadi secara umum bentuk-bentuk kekerasan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara soal seksisme tadi ya, sebenarnya tuh kita bisa simpulkan ya, tadi ada beberapa sentilan-sentilan sedikit yang merujuk ke arah kekerasan. Jadi sebenarnya dapat saya simpulkan bahwa seksisme ini sebenarnya adalah bentuk kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan seksual baik dalam bentuk ujaran lisan ataupun tulisan, alias kekerasan verbal ini memang merupakan satu fenomena yang sering terjadi, tetapi luput dari jerat hukum itu sendiri ketika kita berbicara soal akses keadilan bagi perempuan ya. Belum lagi ketika kita bicara soal beberapa penyelesaian masalah, misalkan di komunitas-komunitas tertentu yang sangat sulit melakukan sanksi atau sanksi hukum yang berat terhadap pelaku-pelaku ini. Jadi pandangan-pandangan seksis di masyarakat atau di komunitas ini paling sering ditemukan baik dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk yang dapat direkam maupun praksis keseharian di dunia nyata. Jadi sebenarnya seksisme ini adalah bagian dari kekerasan seksual dan dapat kita katakan bahwa ini merupakan satu dinamika yang terus terjadi di sekitar masyarakat kita ataupun di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil lagi, sehingga sangat sulit sekali untuk kita dapat mendeteksi ataupun kita dapat mengetahui bahwa jenis-jenis kekerasan tersebut adalah seksisme adalah bagian dari kekerasan seksual seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat lagi, sebenarnya seksisme ini dia dapat menjangkiti siapapun begitu, entah apapun jenis kelamin ataupun orientasi gender maupun identitas gender maupun orientasi seksual lainnya. Tetapi yang paling banyak mendapatkan perlakuan seksisme itu sampai saat ini adalah perempuan itu sendiri. Dan kalau misalkan kita melihat ya, kalau kita melihat kondisi perempuan pada umumnya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh kawan Musel ya, saya sangat sepakat sekali bahwa beberapa dinamika-dinamika yang terjadi terhadap perempuan itu sejak 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu masih terbawa hingga detik ini, sehingga kita dapat melihat bahwa perempuan itu sebenarnya dikungkung dengan beberapa lapisan-lapisan yang kemudian mendiskriminasikan perempuan dan kemudian menindas perempuan. Dan memang yang paling dekat itu adalah lingkaran keluarga itu sendiri. Bagaimana paham seksisme dan peran-peran gender itu kemudian mulai ditanamkan di lingkungan keluarga, kemudian konstruksi-konstruksi sosial yang bias gender itu akhirnya
ditanamkan di lingkungan keluarga sehingga pola-pola ini terstruktur dan tersistem turun-temurun hingga sampai detik ini. Dan kemudian di bawah, di luar daripada lingkaran keluarga itu ada lingkaran komunitas, di mana komunitas itu juga sebenarnya sebagai salah satu tempat atau lingkaran yang paling sering melakukan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Komunitas ini dapat kita lihat misalkan di kondisi di sekitar masyarakat kita ataupun tetangga kita ataupun organisasi-organisasi ya, yang mungkin tadi sudah disinggung oleh kawan Musel dan Yoke, organisasi yang mungkin mengatasnamakan organisasinya adalah organisasi revolusioner. Itu bisa masuk dalam komunitas-komunitas ini karena saya sendiri ya sebagai seorang kawan yang memiliki banyak kawan di dalam organisasi-organisasi yang katanya revolusioner ini sering mendapatkan pengaduan-pengaduan yang kemudian menyudutkan perempuan, kemudian banyak perilaku-perilaku yang tumbuh dan kemudian mendiskriminasikan perempuan, entah karena gaya berpakaiannya, entah karena gaya bergaulnya, entah karena mungkin dia terlalu ceria dan segala macam. Itu kan dijadikan objektifikasi oleh komunitas-komunitas ini, dan kemudian perempuan itu akhirnya distigmatisasi, dijadikan stereotip yang negatif, dan akhirnya perempuan lagi-lagi terkungkung dalam satu lingkaran komunitas ini yang harusnya lebih membebaskan perempuan dari segala macam diskriminasi itu sendiri. Dan kemudian lingkaran yang paling besar, yang paling memang melakukan kekerasan terhadap perempuan itu adalah negara. Jadi di mana satu kedudukan perempuan yang sangat terkungkung di dalam lapisan-lapisan ini itu kemudian dilakukan atau kemudian ditekan oleh negara yang kemudian memiliki kekuatan yang lebih kuat, kekuasaan yang sangat-sangat tinggi dalam relasi kuasanya, sehingga perempuan itu tidak hanya dia sangat sulit mendapatkan jaminan kebebasan di mana saja begitu. Jadi kita perlu untuk merefleksikan ini, di mana tempat yang harus perempuan kemudian bisa mendapatkan tempat yang aman, di mana perempuan harus bisa berdiri di garis revolusi, bukan lagi dikungkung oleh paham-paham seksisme dan paham-paham yang mendiskriminasikan perempuan. Mungkin itu sedikit dari saya menggambarkan pertanyaan yang ditanya oleh kawan Yoke.